Ya, yeay! Selamat datang, kakak dokter keren. Halo semuanya, how's it going, bro? This is John Balls here. Gimana semuanya di rumah? Alhamdulillah. Kayaknya belum ya, Kak ya? Mana nih belum ada yang bersuara. Tadi ditanya bagaimana kalian semua di rumah? Jawabannya mana? Yuk, 1, 2, 3. Baik, alhamdulillah. Luar biasa sekali. Oke, boleh diulangi sekali lagi. Yo, gimana tadi? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat sekali. Alhamdulillahirobbilalamin. Iya, kakak dokter hari ini tadi sebelum kita mulai acara kita nanya-nanya nih sama anak-anak baik ini, gimana perasaan kamu tentang kemarin? Dan mereka semuanya bilang seru banget waktu ngobrol sama kakaknya. Oh, Andra udah siap ya untuk seru-seruan hari ini? Ini Andra salah satu penanya kemarin. Dan hari ini dia udah siapin kertas untuk siap-siap nanya banyak ya Andra ya. Udah siap ya? Iya, ada Alena dan ada anak-anak baik juga yang bilang kakaknya keren. Seru banget kemarin. Hari ini kita akan lebih seru-seruan lagi sama Kak Lanang. Oke, Kak Lanang, time is yours. Oke, terima kasih, Bu. Oke, semuanya. Mungkin kalian di rumah sekarang lagi ada yang sama orang tuanya? Ada. Ada, oke. Ada yang sama adik kakaknya mungkin? Ada? Saya nggak punya. Oke, atau mungkin ada yang anak tunggal sendirian, nggak punya adik kakak, terus orang tuanya dua-duanya lagi kerja di luar. Ada yang kayak gitu? Saya. Oke, nggak apa-apa. It's okay. Dulu aku juga sering kayak gitu. Orang tua kerja di luar, jadi di rumah suka sendiri. Tapi untungnya aku punya 4 adik. 4 adik ini semuanya juga sekolah di tugasku. Yang kayak kemarin udah aku ceritain ya teman-teman ya. Nah, menurut kalian hubungan kalian sama keluarga gimana? Baik-baik aja atau mungkin ada yang lagi sebel sama kakaknya, sebel sama adiknya, ada? Baik-baik aja. Ada, mungkin ada ya. Kadang-kadang sebel. Oke, sekarang aku tanya. Siapa yang hari ini sarapan sama keluarganya di ruang makan bareng-bareng? Angkat tangan. Oke, ada? Oh, Alexa. Oke, ada lagi selain Alexa? Oke. Ada nggak yang makannya sendiri-sendiri, padahal semua keluarganya di rumah? Ada, oke. Ada, oke, nggak apa-apa. Aku juga kayak gitu, karena mungkin sibuk ya, karena kita udah mulai sekolah pagi, masing-masing kerja di work from home semua, ya. Oke, sekarang aku tanya, pernah nggak kalian berantem sama kakak kalian, adik kalian, cuman karena kalian salah paham? Pernah ada yang kayak gitu? Sering, oke. Ada yang mau cerita nggak? Biasanya berantemnya kenapa? Rebutan. Ada yang mau cerita? Boleh angkat tangan, open mic. Salma? Oke, boleh Salma? Hai Salma, oke, aku udah ngeliat kamu. Kacamata kamu bagus banget. Halo, halo, dengeran nggak? Oke, halo. Oke Salma, mau cerita nggak kata kakak biasanya berantem sama adik karena apa sih? Hal-hal sepele kadang. Hal-hal sepele. Contohnya apa? Bisa lebih kenceng nggak anak baik? Berantem karena mainan, memainkan. Atau Berantem karena mainan. Berantem karena mainan, oke. Oke.
mainan punyanya siapa? Kadang punya saya atau kadang punya adikku. Oke. Jadi rebutan ya. Oke. Jadi kenapa sih kok bisa rebutan terus berantem? Karena apa biasanya? Karena nggak mau tukeran mainnya. Oke. Ya. Jadi kayak gitu ya. Kadang-kadang karena bingung juga ya. Misalnya kayak pengen pinjem punya adik, tapi kadang-kadang karena dia belum ngerti untuk saling meminjamkan, akhirnya berantem ya. Jadi cuma salah paham doang ya. Ya sama ya. Oke. Ada lagi? Ada Bapak. Oke. Hai. Alexa, halo. 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 Boleh cerita Alexa? Biasanya kalau sebuah pertengkaran itu, saya pikir itu karena habisnya sebuah misunderstanding ya, udah pasti. Karena sebuah pertengkaran biasanya akan dimulainya itu dari satu pihak merasa tersinggung. Terkadang biasanya, misalnya lagi ngomongin tentang topik itu juga biasanya mulai juga bisa bukan selalu dari awal negatif kayak sebuah pertengkaran, tidak selalu begitu. Sebuah percakapan yang biasa, sebuah percakapan yang ngomong setiap hari ataupun bahkan bisa saja memuji bisa menjadi sebuah pertengkaran. Karena dalam sebuah kata-kata gitu atau ngomong bersama itu pasti akan mengungkapkan pendapat. Mengungkapkan pendapat itu terkadang satu pihak tidak setuju dan merasa bahwa itu adalah menyinggung mereka. Jadi itu awalnya sebuah pertengkaran, biasanya begitu. Dan karena misalnya kayak pertengkaran sepele itu juga sering terjadi. Misalnya lagi, anggap saja kita mempunyai ada adik kakak. Adik kakak ini mempunyai yang beda nih. Masalahnya kakaknya itu mungkin mempunyai fisik yang secara lebih bagus daripada adiknya, tetapi secara nilai, secara yang lain itu tidak terlalu bagus. Anggap saja kan semua orang juga beda ya. Terus adiknya tidak mempunyai fisik yang secara bagus secara kakak, yang lebih bagus daripada kakaknya dan juga, tapi dia mempunyai nilai yang lumayan bagus. Karena perbedaan ini juga terkadang mempunyai kesalahpahaman. Karena seseorang mempengenkan sesuatu yang dipunyakan oleh orang lain itu. Tapi karena dipunyakan orang lain itu, dia tidak merasa kalau dirinya itu yang paling bagus. Dan karena itu bisa membuat pertentangan antara satu sama lain. Karena hal sepele yang bisa dijadikan sebagai argumen. Misalnya memakai kata-kata seperti, apa sih? Orang kamu juga udah cantik, kamu mau nanya apa lagi? Mau nanya apa? Loh, emang enak ya cantik-cantik aja? Aku aja setiap hari dapat nilainya cuma 70, 80, 70, 80, nggak pernah A gitu. Emang enak? Begitu. Kan kakak adik biasanya juga semuanya beda ya, kecuali untuk orang-orang yang tidak mempunyai, itu lebih jarang. Nah, pertengkaran itu biasanya memang kepada poinnya lagi, itu karena sebuah pertentangan pikiran dari kekurangan yang kita punya. Biasanya terbawa karena sebuah kata-kata yang tidak termaksud untuk menyakiti. Gitu menurut saya. I close my case. Itu benar banget. Itu hampir semua yang aku mau sampaikan hari ini udah disampaikan Alexa. Jadi terima kasih semuanya. Saya pamit. Oh enggak. Tapi emang benar banget. Benar banget Alexa. Kadang-kadang emang cara kita ngomong, ya kan? Cara kita bicara kalau ke orang lain dan membuat dia tersinggung, ya. Itu pasti yang awal-awal kita nyebabin kita berantem sama keluarga, berantem sama teman yang tadinya padahal kita sebenarnya sayang ya sama keluarga sama teman kita ya. Ya, atau kita misalnya kayak sebel sama guru gitu kan. Aku dulu paling sering sebel sama guru, bukan karena aku benci sama guru, tapi aku sayang sama mereka, jadi aku sebel. Karena aku senang betul kan sebel. Nah, emang kadang-kadang kata-kata yang negatif itu bisa buat perspektif kita berbeda. Itu kenapa hari ini
Aku pengen ngasih lihat kalian kalau sebetulnya hubungan itu asal kita bisa mengganti semua hal negatif menjadi positif, itu bisa aman. Gitu. Oke, kita akan masuk ke slide sebentar lagi. Jadi, ya, aku pindah dulu ke tempat slide-nya biar lebih enak. Oke. Udah pada lihat aku sini ya, oke? Oke. Ya. Ini hari ini kita ngomong tentang relationship, tentang hubungan. Kadang-kadang emang hubungan itu ya sangat penting. Kenapa aku bilang hubungan sangat penting? Kita sebagai manusia kalau sendirian sepi, bosen. Pasti anak-anak yang nggak punya teman-teman semuanya nggak punya kakak, adik pasti ngerasa bener-bener kesepian di rumah. Tapi kadang-kadang yang punya kakak sama adik malah sebel sama kakak sama adiknya. Ya, itu biasanya yang terjadi. Ya, oke, next. Oke. Aku punya cerita ya tentang sebuah sebetulnya hal ini bisa dihindari kalau ada yang namanya komunikasi yang baik dan positif ya. Jadi gini, sebentar lagi ujian nasional ya. Kita bilang aja nama anaknya John. Ya, bukan saya, tapi kita kasih inisial John. Karena sebentar lagi ujian nasional, John lagi giat-giatnya belajar. Ya, semua hal dia pelajari ya karena dia mau mendapatkan nilai yang terbaik. Ya, next. Nah, oke. Nah, karena dia mau ujian nasional, dia akhirnya mengikuti bimbingan belajar. Ya, dia mengikuti bimbingan belajar di sekolahnya. Ya, dan dia karena bimbingan belajar itu kan dari sekolah, selesai sekolah jam 3 sore ya karena dulu ini si John ini masih sekolahnya offline ya, belum online. Makanya dia di luar sekolah dari jam 3, dia ikut bimbingan lagi sampai malam. Sampai malam dan akhirnya dia pulangnya malam terus. Ya, oke, next. Nah, karena dia tugas menumpuk, dia pulang larut malam, orang tuanya nggak tahu dia ikut bimbingan belajarnya di sekolah, ya makanya orang tuanya khawatir, ya orang tuanya nggak tahu dia khawatir dan akhirnya next si John ini dimarahin, ya karena selalu pulang larut malam, oke, selalu pulang larut malam. Jadi dikena marah mulu. Ya, John kenapa sih pulang malam mulu? Ya, setiap hari pulang jam 8, jam 9, kadang-kadang jam 10. Karena apa? Orang tuanya nggak tahu dia ikut bimbingan belajar. Oke, next. Nah, si John coba jelasin dong. Next. Kalau dia sebetulnya pulang larut malam ya karena ada tugas. Ya. Dia menjelaskan kalau aku nih ikut bimbingan belajar. Tapi karena dia udah ngelaluin itu dulu tanpa ngasih tahu sebelumnya, orang tuanya nggak percaya. Ah, bohong. Pasti kamu main di warnet. Sekarang udah jarang ya ada warnet ya. Ya zaman dulu main di warnet. Karena zaman dulu kita nggak punya internet di rumah. Jadi dikira dia nginep di warnet, main di warnet. Padahal dia udah bilang, saya ikut bimbingan belajar. Next. Ya, orang tuanya nggak percaya. Karena sebelumnya nggak diberitahu dulu. Mereka bilang, kalau kamu di sekolah pasti ada pemberitahuan dari sekolah. Next. Oke, next. Akhirnya, ya orang tuanya datang ke sekolah. Biar apa? Mau memastikan, ini anaknya benar nggak sih? Si John ditarik. Ayo sini. Next. Next. Ya, setelah bicara dengan wali kelas, ternyata next. Ya, memang ada bimbingan belajar. Makanya John
selalu pulang malam. Ya, dia selalu pulang malam, dan akhirnya ya kesalahpahaman itu bisa diluruskan. Dan akhirnya next, karena orang tuanya tahu kalau si John nggak bohong, akhirnya orang tuanya minta maaf ke John. Ya, tapi di saat itu ya pasti John udah sebel duluan dong. Ya nggak? Gimana sih rasanya kita belajar buat ujian nasional, tapi dibilangnya main, nggak dipercaya sama orang tua, ya pasti sebel. Nah, next. Nah, kenapa ya hal ini bisa terjadi? Ini sebetulnya nggak cuma cerita dari si John aja, tapi pasti banyak di antara kalian yang mengalami cerita yang sama. Oke, sekarang aku tanya, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Orang tuanya John berantem sama John karena masalah bimbingan belajar di sekolah. Ada yang tahu? Boleh angkat tangan? Oke? Nggak ada? Oke? Sekarang, pernah nggak hal ini terjadi sama kalian? Kalian belajar di rumah teman, tapi lupa bilang, pulang-pulang dimarahin. Pernah ada? Boleh resign? Wah, pernah ya? Kesel nggak? Apa yang kalian rasakan waktu itu? Siapa yang marah sama orang tuanya? Ada resign? Lagi belajar, dikiranya main. Pernah? Oke. Siapa? Ada yang pernah marah nggak sama orang tuanya karena aku kan pulang habis belajar. Kok dimarahin, dikira cuma main-main aja? Nggak ada? Alhamdulillah, artinya ada? Oh, nggak ada, oke. Alhamdulillah, artinya semua orang tuanya udah pada baik-baik ya, udah pada percaya kalian. Oke, next. Sebetulnya hal ini terjadi karena kurangnya sebuah komunikasi, ya. Karena tadi waktu ada bimbel, si John nggak bilang dulu ke orang tuanya, ya, nggak izin, nggak communicate. Simple. Andai dia bilang dulu, Bu, ya, mungkin belakangan ini aku bakal pulang malam karena ada bimbingan belajar di sekolahku. Oke, next. Emang komunikasi ini ada sebuah hal penting ya dalam sebuah hubungan. Aku ke tengah dulu dikit biar kalian bisa lihat. Ya. Next. Nah, oke. Komunikasi dan hubungan di kita mengenal sebuah hubungan itu ada dua. Hablum minallah sama hablum minannas. Hubungan terhadap Allah sama hubungan terhadap manusia. Ya. Oke, kalau hubungan terhadap Allah, kita memperbaiki hubungan sama Allah dengan cara apa? Ada yang tahu? Boleh resign? Atau langsung ngomong? Banyak beribadah. Beribadah. Benar sekali. Ya. Ada lagi yang tahu dengan cara apa? Berdoa. Berdoa. Oke, apa lagi? Berzikir. Apa? Ren, silakan. Berzikir. Zikir. Benar sekali. Oke, next. Tadi kalian udah sebutin beberapa, next. Sholat ya, berdoa, next. Baca Quran, next. Zikir, ya. Itu emang salah satu cara kita mendekatkan diri berhubungan pada Allah. Nah, artinya sebetulnya berhubungan sama Allah lebih mudah dong ya pada manusia.
Karena Allah memang sedekat itu ke kita. Dimanapun bisa kita lakukan. Ya, mau di rumah, di sekolah, di masjid. Lagi ujian juga kemarin kita sempat ngomong. Ya, next. Nah, tapi kalau hubungan kita, next, sama manusia itu lebih sulit. Ya, karena kita nggak pernah bisa sendiri. Kalau sama Allah kita lagi sendiri, bisa kita perbaiki hubungan. Tapi kalau sama manusia, kita harus bertemu dengan orang itu. Misalnya kayak tadi, ya kan? Ibunya curiga sama anaknya, akhirnya dia ke sekolah ibunya untuk nanya langsung ke gurunya. Ya, alat komunikasinya beda. Oke, kalau sekarang gampang ya. Sekarang pakai handphone, pakai Instagram bisa ngechat. Kalau zaman dulu harus pakai surat. Ya. Jadi selain emang hubungan sama Allah itu penting, hubungan sama sesama manusia juga penting. Karena kita nggak bisa ngapa-ngapain sendiri. Ya. Kalau kita mau sekolah, belajar, kita butuh guru. Kalau kita sakit, ke rumah sakit kita butuh dokter. Ya. Tapi semoga nggak ada yang jadi pasienku ya. Karena kebetulan saya dokter yang mengurus tentang narkoba. Ya, insya Allah semua di tugasku baik-baik. Kalau kita ada kebakaran, kita butuh pemadam kebakaran. Ya, kalau kita kehilangan dompet, kita butuh polisi, bikin surat hilang. Ya, next. Hubungan sama manusia, salah satunya sama keluarga. Ya, oke. Sekarang tadi aku udah pernah nanya sebelumnya. Apakah hubungan kalian dengan keluarga baik? Sekarang, kalau ada nggak yang sebetulnya sekarang lagi agak sebel sama orang tuanya, boleh resign, nggak apa-apa. Kalau mau berbagi, tapi kalau nggak juga nggak apa-apa. Ada yang resign? Nggak ada? Saya kuat yang resign. Kalau nggak ada, alhamdulillah. Ya. Soalnya saya nggak bisa lihat dari sini ada yang resign atau enggak. Karena kalau kalian misalnya udah baik ya alhamdulillah. Ada? Nggak ada alhamdulillah. Artinya hubungan kalian dengan orang tua sudah baik. Adik kakak ada lah ya tadi ya yang berantem-berantem dikit. Nah, oke, alhamdulillah artinya sekarang hubungan sama keluarga udah lumayan. Nah, sekarang gimana dengan hubungan kalian dengan next? Teman-teman kalian. Ada nggak yang lagi sebel sama teman-temannya nih, kelas 6, angkatan 33? Ada? Boleh angkat tangan Resen yang lagi sebel sama temannya? Darren, oke. Siapa lagi? Ada Darren mau cerita dikit? Oh enggak, it's okay. Ya, mungkin temannya merasa oke, nggak apa-apa, wajar. Lagi sebel sama temen tuh wajar. Ya, karena sebetulnya teman kita itu keluarga kita juga, tapi secara nggak langsung. Ya, kayak saya lagi sebel sama teman saya namanya Aji, karena dia katanya mau pulang ke Lombok 1 bulan. Lama kan? Jadi saya bingung tuh kalau dia pulang. Saya main sama siapa? Karena saya senang main sama dia. Ya. Kadang-kadang kita tuh sebel sama temen yang malah deket banget sama kita. Setuju nggak? Ya, waduh langsung pada setuju semua, gitu kan? Ini bu guru juga lagi sebel nih. Iya, waduh. Nih. Ya, oke, next. Hubungan baik dengan seorang teman memang biasanya paling menyenangkan, sangat menyenangkan. Ya, kalau kita lagi senang-senang, ya hubungannya lagi baik, itu perasaan senang. Kemana aja senang. Ya, kita pergi ada yang nemenin. Ya, kalau yang cewek ke toilet bareng-bareng. Ya, itu pasti tuh. Perasaan senang itu ada.
Dan kalau kita senang kemarin, kita jadi positif. Dan apapun yang kita lakukan jadi baik. Ya, next. Tapi biasanya suka terjadi kesalahpahaman. Kayak tadi ya, Alexa ya tadi ya, sudah menceritakan kesalahpahaman dengan seorang adik. Temen juga sering nih ya ada salah paham. Oke, sekarang aku tanya, apa yang biasanya terjadi kesalahpahaman sama teman biasanya apa yang terjadi? Boleh ada yang bisa sharing? Korupsi, pemberantuman. Yap. Andra, oke silakan. Berantem bareng. Suka Berantem bareng, argu-argumen. waduh. Karena apa tuh biasanya berantemnya, Andra? Saya kan punya teman dekat lumayan banyak ya Kak. Eh, Dan kadang-kadang kita tuh suka salah paham gitu. Aku maunya kayak gini, temen aku malah nyalain aku padahal aku nggak ngapa-ngapain gitu. Oke. Sebut namanya Ndra, misal ya. sebut nggak apa-apa Ndra. Bu Ara tahu kok Ndra. Nggak Siapa mau, kira-kira? nggak mau. Sahabat. Ya, Oke, itu aku udah tanya. baik kan, Bu? Andra ya? Sahabat dekat kamu siapa di angkatan 33? Ada 4 orang Kak. Banyak Bu, nggak hanya 4 orang. Banyak. idol du Sharong, Domai. Ada Raka, Zafran, Arka, Rafa, Ryan, Ken, siapa lagi ya? Waduh. Banyak, lumayan. Terus ada Sampai nggak apal. Eza, ada banyak. Siapa yang paling sering berantem? Siapa yang paling sering berantem? Salah paham. Chinese Vandor. Alexa juga salah satu teman dekatku. Oke. Siapa yang paling sering berantem Kita karena tuh salah suka paham? kita tuh suka Alexa. salah paham gitu, terutama dengan Gaba-gaba Zafran. Raka ya. Kita tuh suka Ini salah gaba-gaba paham. Zafran semuanya. Bukan nyalain kan? Ya kan? Arka juga kadang-kadang. Jadi kita Ini tuh aja suka salah paham ya? kadang-kadang sih kita kan suka ngobrol ya Kak. Kita suka Ya. ngobrol bareng-bareng cuman nge-vibe. Tapi pas kalau kita ngomong salah satu kata yang salah atau gimana kadang-kadang tuh suka Karena si kita suka Zafannya argumen maksa, gitu. Pak. Ini Zafannya maksa. Ya, kadang-kadang ada yang maksa. Jadi apa kayak kita kenapa sih kamu kayak gini? Aku maunya kayak gini gitu. Padahal kita bisa talk it out ya. Ya gaba-gaba Kadang-kadang su- kita suka Iya. salah paham. Yes, benar sekali. Itu semua terjadi biasanya selain karena komunikasi, tapi karena watak, kepribadian. Ya, hari ini kita nggak belajar tentang kepribadian, tapi kalian boleh follow Instagram Kepribadian dulu untuk ganda, Kak. belajar kepribadian dan watak. Ya, nanti ada sesinya di mana aku meminta kalian untuk follow YouTubeku, tapi sekarang kita lanjut dulu. Benar banget, Andra ya. Kadang-kadang perbedaan itu yang buat kita bertengkar. Ada teman kita yang mau rapi, apa-apa detail, terplanning. Ada yang mau cepat, buru-buru. Udah gini aja, ya. Jadinya bertengkar, ya. Oke, sekarang kita next. Thank you Andra untuk sharingnya dan teman-teman semua. Apalagi yang backgroundnya nasi padang. Kita makan nasi padang aja habis ini ya. Mahal banget. Ya, Oke, next. Ini udah nih. Oh belum. Oke. Nah, kadang terjadi kesalahpahaman dan kadang kita bertengkar sama teman kita marah, sampai mungkin ada yang pukul-pukulan dan next akhirnya nangis. Pernah ya, awalnya berantem. Kamu sih gini, udah merasa kayak, sini lawan aku, berantem kita. Di belakang, aku nggak mau berantem sama dia. Dia teman baikku. Ada yang kayak gitu? Pasti ada. Karena apa? Emosi. Ya, komunikasi yang salah, yang negatif akan menyebabkan emosi. Kemarin kita udah lihat ya. Artinya dari marah, nangis, artinya turun dong emosinya. Iya emang. Ya, kalau kita bertengkar dengan teman dekat, keluarga, ya, pas emosi kita jadi turun. Dari senang jadi marah jadi sedih. Next. Pernah nggak kalian dapat nilai bagus? Ya, terus next teman kalian dapat nilai jelek.
Siapa yang di sini dia dapat nilai bagus, temannya dapat nilai jelek malah senang? Ada yang kayak gitu? Saya nggak pernah ya, karena saya yang dapat jelek terus, jadi nggak pernah ngerasain. Ada? Ada? Biasanya kayak gitu kan? Iya, aku dapat bagus. Ada juga yang pura-pura, oh udah nggak apa-apa, kamu dapat jelek, besok kan bisa lagi, tapi dalam hati, yes, aku lebih bagus. Itu wajar. Bukan kalian benci sama teman kalian, bukan kalian kesel, tapi kalian kadang-kadang emang mau menjadi lebih baik. Kayak yang kemarin kita bahas, be the very best. Ya, tapi jangan ditunjukkan ke teman kalian. Ya, aku punya contoh, aku punya teman namanya Aji. Aji lagi. Ya. Nah, Aji ini dia sering dapat duit. Kalau udah dapat duit, dia ledekin teman-temannya yang nggak dapat duit. Nih, aku dapat duit nih, kalian nggak punya kan? Ada juga temanku namanya Rival. Rival itu suka dikasih mainan sama orang tuanya. Ya. Nah, kalau udah dikasih mainan, dia ngeledekin temennya nggak punya. Kalian pasti iri, aku punya remote control baru. Itu Rival apa Suneo itu? Suneo ya. Ya, jangan pernah tunjukkan ya kalau teman kalian lagi sedih, jangan tunjukkan kalau kalian bahagia. Ya, kalian ikut berempati, merasakan apa yang mereka rasakan. Ya, jadi kalau kalian udah dapat nilai bagus, teman kalian dapat nilai jelek, umpetin nilai itu. Terus lihat, udah nggak apa-apa, besok kita remet bareng ya. Baru dari belakang baru, yes, gue nggak remet gitu nggak apa-apa. Asal jangan tunjukin ke temennya, kasihan dia lagi sedih. Oke, next. Oke, saya nggak kelihatan. Oke. Sebenarnya kalian pasti sayang kan sama teman-teman kalian, tapi emang emosi aja. Terus kadang-kadang kalian nggak bisa mengendalikan emosi kalian. Ya. Siapa yang paling sering emosi sama teman-teman kalian? Boleh? Angkat tangan cerita. Kenapa sih kalian bisa emosi? Boleh sharing? Ada yang mau sharing? Oke, silakan. Siapa? Gak jadi, gak jadi. Maaf, gak jadi. Raka, oke Raka. Gak jadi. Boleh sharing nasi padangnya? Maksudnya Oh, sharing. gak jadi, gak jadi. Gak Gak jadi, gak jadi. Raka, ungkapkan Nggak Raka. jadi, langsung ngumpet. Gak jadi, udah gak Raka, jadi. ungkapkan Raka, kamu boleh nggak jadi sharing tapi jangan ngumpet. Karena kalau kamu ngumpet, rendangnya jadi kelihatan. Makin lapar ya. Iya, iya. Oke, selain Raka ada nggak yang mau sharing? Raka nggak Yang jadi. lain, kan? yang lain, yang lain. Yang lain, oke. Aku sering berantem sih. Oke. Oke, boleh silakan sharing. Enggak. Iya. Ini harus ada temennya ini kalau ini nih. Oh gitu sih. Oke. Nggak jadi kak. Sama the best. Ya. Kalian boleh cerita, boleh berantem juga. Enggak jadi. Ada apa lagi? Oh itu. Oh gitu. Ya. Gimana cara enggak sepakat? Gimana cara jelasinnya Zafan? Gimana cara Ah, jelasinnya ini dia Zafan? nih. Kalau kamu yang jelasin Zafan, kamu yang paling paham Zafan. Ayo jelasin cepetan. Enggak. Iya. Enggak. Ngeyelan. Langsung diskusi, mereka langsung bingung, langsung nunjuk-nunjukan. Ya, contohnya kayak gitu, Kak. Contohnya Di antara kayak kalian gitu, bertiga, Kak. siapa yang paling suka marah? Aku, Pak. Oke, Wan. Ya, emang kamu Saya kelihatan. halal sudah ngaku, Pak, saya, Pak. Di antara kalian siapa yang paling damai, paling jarang marah? Oh, enggak ada Andra. deh kayaknya, Pak. Enggak ada. Andra. Anda sih. Di antara kalian siapa yang kerjanya ngeledekin orang mulu? Apakah? Iya jujur, iya bener pak. Sepupuku. Sepupunya. Di antara kalian bertiga siapa yang paling sering diledek? Yang paling sering diledek tuh Zafan, kalau enggak si itu Andra. Artinya bukan Iya. yang marah kayak. Bukan aku Kalau ada yang Arka ngeledek, kita aku pilih yang Arka ngeledek. pak. Kalau nggak ada Arka kita masih pilih Arka.
Iya, kalau ada apa pasti pilih apa kak? Kalau Apa rasanya Andra kalau kamu diledekin sama Raka? Ada dua pilihan sih, aku nerima atau aku berantem pakai balik. emoji gitu. kvi, pakai emoji kvi. Jawaban yang bagus banget. Kadang kita bisa nerima, kadang kita berantem. Biasanya kalau kita nerima itu emosinya lagi bagus artinya ya. Tapi kalau lagi capek, wah berantem tuh ya. Oke, thank you buat kalian bertiga. Tepuk tangan dulu buat mereka bertiga yang udah berani sharing tentang persahabatan mereka. Arka juga. Dari cewek-ceweknya ada nggak yang mau sharing? Ada kelompok cewek itu. Oke. Lea. Ada itu juga Deren sama siapa? Adifa. Lea mana Lea? Lea siapa temannya Lea, Lea? namanya Lea. Lea. Oke, Princess Lea. Star Silakan. Wars. Lea siapa BFF kamu? Ada Afra, Benika, Ciara, Nindi, Tata, Afifa. Nafa, Benika, Ciara. Bukan Nafa, bukan Nafa. Siapa Naya? Bukan Afra. Oh Afra. Afra, Oh Benika, yang adem. Wah, ini Ciara. yang lembut-lembut nih kayaknya nih, Tata. enak nih dilihatnya ya. Kalau tadi sangar-sangar tadi tuh, jagoan nih. Ini princess semua nih. Tata sama Afifa. Siapa di antara kalian yang paling sering marah? Afifah. Afifah mana? Bukan. Afifah mana Afifah? Tata. Oh Tata. Afifa. Afifah, Bu Devi. Afika paling sering marah? Enggak, ya bukan. Oh, Afifah adem, Kak. oke, udah semua nih ya. Oke, dari kalian berlima aku tanya, siapa yang paling sering marah? Bukan karena dia galak atau jahat ya, tapi emang orangnya tegas. Coba. Ibu sama Nindi juga. Waduh, langsung Iya, Nindi, belum Nindi. Bu. Nindi. Oh, Oh, kalau ini nggak pernah marah nih kayaknya ya. Semuanya senyum semua ya. aku marah waktu itu Oh, kamu marah, kenapa marahnya sayang? gara-gara kesalahpahaman waktu itu. Kesalahpahaman. Apa kesalahpahamannya, boleh nggak tahu? Pernah yang dilakuin pas kelas 5. Oh, yang dilakuin pas kelas 5 ya. Ya, Gimana, rebutan pacar? Oh enggak ya, nggak boleh pacaran. bukan, pokoknya adalah. Ada ya, oke. Ya. Terus waktu itu siapa yang kamu marahnya sama siapa? Di antara berenam ini kalian? Sama Tunjuk. Ciara. Zara? Ciara. Ziara, sorry. Ciara. Oh, Ciara. namanya lucu banget, Ciara. Oke, kenapa waktu itu kalian? Ciara, apa yang kamu rasakan waktu itu? Karena ditanyain kejadian pas kelas 5. Kejadian kelas 5, oke. Ya, tapi sekarang udah baikan kan? Udah. Gimana cara baikannya? Kok bisa baikan? Gak tahu, tiba-tiba baikan aja. Tiba-tiba ya? Tiba-tiba kayak Lea gitu, aku marah sama kamu. Tiba-tiba. Gitu enggak ya? Gimana? Tiba-tiba gitu atau kayak aduh aku merasa bersalah nih marah sama Ciara. Terus besoknya ketemu di sekolah, kita baikan ya Ciara. Itu pas online, jadi nggak. Online ya? Oh, kalau online jadi nggak ke sekolah. Jadi ngechat ya. Ngechat. Kita baikan ya Ciara gitu. Enggak, gimana ngechatnya? Boleh cerita dikit dong. Jadi Ciara bilang sorry Lei, pakai emoji nangis gitu. Terus Oh, dipegang. so sweet. Itu keren banget ya. Artinya Ciara bisa menghadapi emosinya dia dan dia meminta maaf ke Lea, ya. Keren banget. Oke, sekarang di antara kalian berenam, siapa yang paling sering ngeledek temennya? Nggak apa-apa. Dulu di antara aku sama gengku, aku yang paling sering. 7 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh iya, 7. Dari kalian bertujuh. Sama saya 8. Nindi.
Siapa yang paling sering ngeledek temennya? Nindi kayaknya. Oh, Nindi. Oke, nggak apa-apa Nindi. Jadi kamu kayak aku dulu ya. Oke. Sekarang siapa yang paling sering diledek sama Nindi? Ngaku, ngadu, ayo ngadu. Afra. Afra. Oke, Afra. Afra, kamu kalau diledekin Nindi apa perasaan kamu, sayang? Aku sih udah agak biasa. Jadi biasanya aku nerima, tapi pernah pas itu marah sama Nindi. Pernah nggak kamu saking sebelnya kayak, aku udah malas sama Nindi, ngeledekin aku mulu. Aku mau memutus tali persahabatan kita. Ambil gunting. Pernah nggak? Pernah. Dia pernah. Pernah ya? Pernah waktu Terus kata Nindi, tali persahabatan kita tidak bisa digunting dengan gunting biasa. Cie. Terus Nindi keluar. Terus katanya Afra lagi, oke, ini gunting spesial. Terus Nindi bilang lagi, tali persahabatan kita terbuat dari air. Jadi kamu gunting, nyambung lagi. Akhirnya kalian baikan. Kayak gitu ya. Oke. Sekarang aku mau nanya yang belum ngomong nih kayaknya. Benika. Siapa teman kamu di bertujuh ini, ya 6 teman kamu lainnya, yang paling rese? Nindi lagi, jangan Nindi lagi. Siapa kayak gitu, masa Nindi mulu gitu kan. Suka ngeledek, iya resenya. Siapa lagi? Nggak tahu. Sebut aja Benika, nggak apa-apa. Gak apa-apa Benika, ini kan biar kalian makin deket. Kalau enggak saya aja yang tunjuk. Ini tuh yang jahat. Oke, gak apa-apa ya. Sekali lagi kita buktikan kalau emang kadang-kadang sebuah persahabatan itu nggak cuma seneng-seneng aja, tapi ada dukanya, ada rasa sedih, rasa marah. Tapi tenang aja, kadang-kadang kalian suka marah, sedih, terluka, itu semua yang buat kalian hidup gitu. Kalau katanya Goo Goo Dolls, yeah you bleed just to know your life, gitu. Kita berdarah biar kita tahu kita hidup. Karena kalau kita udah mati nggak berdarah, ya. Gitu. Oke, makasih buat kalian bertujuh. Aplaus dulu buat 7 orang temannya. Kita udah membuktikan kalau walaupun kita marah sama teman kita sebel, tapi tetap kita sayang sama mereka. Ya. Kita care sama mereka. Next. Ya. Dan emang rasa care itu, rasa sayang itu selain sama teman juga sama keluarga. Ya. Dan next pastinya sama biasanya geng kalian. Yang cewek kan gitu kan? Ayo kita semua aja. Kalau yang cowok malu tuh gitu. Gitu. Kalau dulu aku juga gitu. Itu mah cewek ya, salah. Ya, oke, next. Oke. Apa tulisannya? Oke, tapi terkadang kalian next ya kesel kayak yang tadi diceritain. Ya, Lea sempat kesel. Ya. Kalau udah kesel, kalian nggak bisa memanfaatkan rasa kesel itu menjadi positif, ya, menghilangkan rasa kesel itu, kalian bisa next ngamuk. Wah, aku benci kamu. Kamu lihat. Ya, kadang-kadang awal rasa ngamuk itu dari kesel dulu, sebel. Nggak cuma ke keluarga, nggak cuma ke teman, tapi ke guru juga. Ya, oke, tadi kita udah dengar sharing dari keluarga, sharing dari teman. Ada nggak yang mau sharing rasa keselnya sama guru? Boleh, mumpung ada beberapa. Gimana? Ayo, boleh, angkat tangan. Waduh, langsung 20 orang. Oh enggak ya? Tenang guys, nggak ngaruh Boleh, sama tenang dia. aja. Kalian dilindungi sama Kaseto. Ada nggak? Ada? Aku pernah dulu. Nggak apa-apa kalau Adifa. Boleh, Adifa. Boleh Adifa.
Jadi kan dulu aku itu pas tes Inggris kan pasti hair mulu kan. Nah terus ada bu guru pas aku remedial itu kertasnya hilang, nggak tahu kemana jadi ulang-ulang terus. Oke, jadi ya kita nggak usah sebut namanya, inisialnya aja yang lengkap. Sebut Adifa kagak apa-apa Ya Pak, nggak Adifa. apa-apa. Sebut Adifa. Nggak akan dimarahin kok, paling nilai dikurangin ya. Bukan di kelas 6, Kak. Oh, bukan di kelas 6 ya. Waktu zaman kelas 1 kali ya, buset lama banget tuh ya. Enggak, di kelas 3, di kelas 3. Oke, udah lama ya. Apa yang kamu rasakan waktu itu sayang? Ya marah aja gitu, tapi marahnya di dalam hati. Jadi kamu sebel, kesel, Oh, gitu. sedih nggak? Sedih nggak? Enggak sih, tapi marah-marah aja. Oke, nggak sampai ngamuk, wah gitu nggak ya? Enggak lah. Nggak ya. Kalau dulu saya gitu, ya. Tapi dulu saya pernah, ini nggak boleh dicontoh ya teman-teman ya. Waktu pelajaran musik, zaman dulu, alhamdulillah dulu belum Bu Maya, masih ada lagi yang lebih lama. Saya nggak sebut namanya, karena saya lupa namanya. Dulu kan kita ada pelajaran main suling. Saya sama teman saya suka banget film Star Wars. Karena suling kita warna-warni jadi dijadiin lightsaber. Sampai patah. Akhirnya saya dikeluarin. Oke, sekarang aku tanya. Ada nggak yang pernah dikeluarin dari kelas? Ada? Alhamdulillah belum. Waduh, nggak ada langsung. Aku pernah kelas 3 atau 4 Alhamdulillah belum. lupa. Oke. Oh, kelas 3. Apa yang kamu rasakan? Aku juga waktu kelas 3. Aku waktu kelas 3 juga. Biasa aja. Di bandel-bandelnya ya, puber. Oke, Faza, apa yang kamu rasakan waktu kamu dikeluarkan dari kelas? Biasa aja. Biasa aja. Yes, benar sama. Aku juga biasa aja, malah senang. Kalau nggak salah waktu itu aku masih di Latuhar Hari sekolahnya. Aku ke kantin bawah ketemu Mbak Bani, jajan telur ini, dadar gulung. Ya, kamu nggak sedih waktu itu dikeluarin? Nope. Nggak ya? Kayaknya Oke, aku nggak lupa. apa-apa. Itu Artinya 2 kamu tahun punya lalu mental yang atau kuat, 3. ya? Dan ya, oke, next. Thank you, Faza ya. Oke, thank you Faza. Next, oke. Tapi biasanya abis kalian marah, nangis, kayak yang tadi ceritanya Lea, atau enggak ceritanya tadi siapa ya, Nindi, ya. Abis itu baikan lagi. Maafin aku ya teman-teman. Iya, kita pelukan ya. Ya, ada yang gitu? Apa yang kalian rasakan? Dari sedih, marah, tiba-tiba bahagia. Rasa bahagianya pasti lebih tinggi ya biasanya ya. Ya, oke. Itu emang hidup itu kayak kita naik jet coaster, roller coaster. Ya, naik turun, muter-muter, ya, kadang antrinya lama. Itulah hidup. Kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang di bawah, kadang-kadang pusing, kadang-kadang ngantrinya lama, ya. Jadi emang pasti pada suatu saat nanti kita bakal ngerasa marah. Tinggal gimana caranya kita bisa kontrol biar kita bisa menahan emosi dan nggak buat orang lain emosi, ya. Untuk tadi Raka, Nindi, kalian tuh kayak aku, suka ngeledekin teman, bukan karena kalian benci teman itu, ya nggak? Tapi karena kalian merasa harus membangkitkan suasana jadi menyenangkan. Jadi kita pilih satu ya. Kalau saya biasanya pilih yang namanya Aji, saya ledekin. Ya, oke, next. Ya, oke. Kesalahpahaman memang merusak hubungan ya. Jadi tadi udah beberapa ada contoh. Next. Nah, makanya kita ada bagusnya. Ya, kita harus ya menghilangkan suuzon atau menghilangkan sebuah buruk sangka. Ya. Kadang-kadang kan kita udah mikir nih, kok dia tadi nggak nyapa aku ya? Jangan-jangan aku dimusuhin. Jangan-jangan aku dimusuhin sekelas. Wah. Jangan-jangan Bu Guru ikut musuhin. Jangan-jangan Ucup ikut musuhin. Saya nggak boleh ngutang lagi. Ya. Jadi ada tuh namanya suuzon. Nah, kita harus menghilangkan itu. Dari hal-hal negatif kita rubah jadi positif. Karena next,
Every word is power. Kalau orang Jepang bilang every word is power. Ya. Semua kata-kata kita itu terjadi. Yang kita kemarin udah bahas. Ya. Contoh, hal-hal negatif ya, kalau kita ngomongin jadi terjadi. Misalnya kayak, aduh aku nggak bisa nih ulangan pas aku dapat jelek, akhirnya dapat jelek. Ya. Aduh nggak bisa nih menang nih, pasti aku kalah, jadi kalah. Ya. Aduh aku pasti gendut terus, akhirnya gendut terus. Saya dong. Ya. Kita rubah. Bisa nih, bisa. Walaupun susah, pasti aku dapat nilai bagus. Contek dulu. Enggak ya. Usaha sendiri, tapi karena kita ngomong bagus, dapat bagus. Ya. Atau enggak misalnya tadi, ayo walaupun lawannya jago, kita pasti menang. Menang. Kita bisa menang. Ya, apalagi next. Ya, kita melatih kata kita dari negatif ke positif. Next. Sulit, kita rubah jadi next. Tidak mudah. Ya, kenapa nggak rubah aja langsung jadi mudah? Ini kan sedikit-sedikit dulu. Ya, dari sulit kita rubah jadi tidak mudah. Ya. Karena apa? Kadang-kadang tuh kita lupa. Kalau mau langsung bilang gampang gitu. Ya. Oke, next. Berat. Jadi next. Tidak ringan. Nah kan ini sama ya. Sulit itu sama dengan tidak mudah. Berat sama dengan tidak ringan. Kok nunjuk saya ya? Next. Miskin. Next. Belum kaya. Next. Apa tuh? Sakit. Next. Kurang sehat. Waduh. Ini saya kebanyakan kata-kata nih, saya lupa saya harus berdiri di mana. Next. Benci. Next. Oh, dipindahin. Oke, next. Tidak senang. Ya, ini sebetulnya kata-kata yang sama, tapi yang tadinya ada negatifnya jadi positif, walaupun ditambah dengan kata-kata tidak. Ya. Next. Lupa. Tidak ingat. Next. Gagal. Next. Belum berhasil. Dan next. Masalah jadi berkah. Oke, ini doang yang sebetulnya tidak sama ya, masalah berkah. Kenapa kita harus naik level? Ya. Tadi kita udah coba ngerubah kata-kata yang negatif jadi positif. Ya. Walaupun masih sama, sulit dengan tidak mudah. Nah, oke, next. Yang harus kalian tahu, kan kita udah bilang, every word is power. Next. Ya. Jadi emang tadi kita udah merubah yang negatif jadi positif. Tapi itu masih sebuah kata-kata yang berenergi rendah. Kita bilang sulit, tidak mudah. Itu belum kata-kata yang kita mau. Next. Nah, kita rubah lagi kata yang berenergi rendah ke kata yang berenergi tinggi. Next. Oke, saya nggak kelihatan, saya lupa soalnya. Oke, jadi misalnya, ya, misalnya kata-kata lumayan, itu udah positif ya, tapi masih rendah. Ya, misalnya kayak kamu mau muji teman kamu, misalnya Lea bilang ke Nindi, Nindi, coba deh lihat bonekaku, bagus kan? Kata Nindi, ya lumayan, positif ya, tapi kayaknya kurang memuji, gitu. Ya, oke, kita tingkatkan kata-kata lumayan jadi next, bagus. Lea bilang lagi, Nindi lihat bonekaku deh. Terus kata Nindi, ya bagus, udah lumayan, udah mulai naik ya, dari lumayan ke bagus. Oke, kita tambahin lagi. Next. Waduh, mundur. Dari bagus ke hebat. Nindi lihat bonekaku deh. Wah, hebat banget bonekanya. Tambah
positif lagi. Next. Oh iya nggak kelihatan karena saya sini. Oke, luar biasa. Nindi lihat bonekaku luar biasa. Itu menambah terus energinya. Dari cuma lumayan, bagus, hebat, luar biasa. Ya, sama juga kalau kalian memuji orang. Ya. Kayak lihat di tendanganku. Wah. Kalau kalian cuma bilang, ya tendanganmu lumayan. Temenmu paling, oh ya makasih. Tapi kalau kamu bilang, lihat di tendanganku. Wah. Wah luar biasa, tendangan kamu hebat sekali. Temanmu pasti juga semangat kan? Terima kasih temanku. Ya. Pasti kayak gitu. Karena apa? Every word is power. Next. Nah, kekuatan yang berenergi sangat tinggi akan menjadi kata-kata yang dahsyat. Dan itulah sebuah pesan dahsyat yang bisa kita sampaikan ke mereka. Kata-kata kita adalah sebuah power, ya. Dan pada saat kita memberikan sebuah kata-kata yang berenergi tinggi, ya, mereka juga akan mendapatkan energi itu. Kalau ada teman kita lagi lesu, ya, apa yang harus kalian lakukan? Kasih semangat dengan kata-kata berenergi tinggi. Kamu pasti bisa, kamu yang terbaik. Tadi dianya lagi sedih gitu kan. Aku gagal. Enggak, kamu pasti bisa, kamu terbaik. Aku pasti bisa. Pasti dia jadi kayak gitu. Tapi kalau dia lagi sedih, aku gagal. Ya, namanya juga gagal. Ya udahlah. Tambah sedih dia. Ya. Jadi itu. Kita harus hati-hati dengan menggunakan kata-kata kita. Karena komunikasi sekali lagi adalah hal yang bisa memperbaiki hubungan, apalagi menghindari kesalahpahaman. Ya. Nah, untuk kitanya sendiri kita harus bisa ya menghilangkan buruk sangka itu tadi. Oke, next. Ya. Dan kata-kata yang lebih kuat lagi, alhamdulillah, masya Allah. Ya. Kalian dipuji sama orang. Lea kamu hebat deh, masya Allah. Terima kasih Nindi. Lea, kamu cantik banget, alhamdulillah, masya Allah. Kenapa? Karena dengan itu kalian menambah, ya, menambah apa yang kalian sudah punya. Semua pujian itu balik ke Allah, dan semua pujian itu harus kita syukuri. Ya, misalnya kayak ada temanku Aji, dia aku puji, Ji, lo ganteng banget. Dia biasanya cuma bilang, ya lo nama juga gua dari Lombok. Dia lupa kalau dia ganteng karena Allah. Ya. Kalau kayak gitu kita jadi orang yang sombong dan kita ntar gantengnya jadi ya nggak ditambahin lagi sama Allah. Tapi dulu kalau ada teman saya namanya Rendo, ya dia muji saya, dok badannya gede banget, masya Allah, alhamdulillah, artinya gue banyak duit ya bisa makan gitu. Ya itu kita bersyukur. Ya kalaupun ada teman kalian yang rese ngeledekin kalian, ya kamu pendek banget, masya Allah, alhamdulillah. Kalau naik mobil bisa ambil ini merungkuk, ya. Bisa tiduran di mobil gitu. Karena teman-teman, ya, aku punya banyak teman tinggi masuk mobil tuh susah. Ya, jadi kalau kalian diledekin pendek sama teman kalian, jangan bersedih. Itu kelebihan kalian, ya. Tapi jangan juga kalian tulis kelebihan pendek, ya. Cari yang lain, maksudnya yang lebih spesifik. Kelebihan jago bermain bola, gitu. Ada juga yang suka ngeledek biasanya temennya. Kamu hitam banget. Jangan kalian marah. Kamu ngeledek aku mulu. Jangan. Ya, bersyukur. Masya Allah, alhamdulillah, saya kayak Michael Jackson sebelum putih. Gitu. Ya, atau alhamdulillah, saya kayak Michael Jordan, jago main basket. Karena bisa orang hitam jago main basket, tenang aja. Ya, itu kenapa saya, walaupun saya gendut, pendek dan hitam, saya selalu bersyukur. Dan saya melihat itu sebagai kelebihan saya. Kelebihan berat badan sama melanin. Ya. Oke, next. Ya. Sekarang, tadi kita udah belajar kalau word is power. Kata-kata adalah kekuatan. Sekarang, kita harus tahu lagi sebuah kata-kata adalah doa. Next. Itu kenapa? Kita jadikan sebuah kata-kata positif menjadi doa yang positif. Ya, biar apa?
biar semua kata-kata kita terwujud, ya, dan kita bisa menjadi orang yang jauh lebih baik dan mempunyai hubungan yang baik ke semua sahabat-sahabat kita, guru-guru kita, bahkan keluarga kita. Oke, next. Habis. Oh, masih ada. Masih ada 2 lagi ya. Kenapa? Kalau tadi, kalian harus tahu, kan kemarin kita udah bahas otak kita itu sangat kuat. Otak kita itu kayak magnet, teman-teman. Kenapa? Karena di tubuh kita, ya, tubuh kita itu lebih dari 60% air. Ya. Apalagi yang kayak saya nih, badannya gede, ya, persenannya sama tapi jumlah airnya lebih banyak. Misalnya saya punya teman namanya Aji, silakan di sini. Iya. Oke, silakan berdiri di mana? Di sini. Oh, di sini, silakan berdiri di sini. Iya. Oke. Ya. Kita sama-sama punya 60% air di tubuh. Beratnya berapa, Ji? 65. Susah banget ya. Soalnya ini ganjil. Coba berat lo 50, bilangnya 50. 50, oke. Berat dia 50, 60%-nya air. Jadi dia punya air di tubuhnya itu 30 kg. Ya, sedangkan saya, berat saya 100. Ya itu udah dikurangin ya, biar genap. 60% airnya 60 kg. Ya, asli 116. Biar puas kan ya. Saya punya 60 kg air di dalam tubuh, Aji punya 30 kg. Ya, tapi itu udah cukup kuat ya untuk menjadi magnet. Kenapa Anda saya panggil sini? Enggak, bukan, emang pengen aja. Ya. Ya, itu sebuah contoh. Ya, jadi kadang kalian kalau mungkin yang badannya agak gemuk, ya kalian nggak usah terlalu bersedih. Air kita lebih banyak. Ya, nah air itu ya bisa menarik listrik dan menjadi magnet. Ya, itu kenapa kita menarik kata-kata kita, namanya law of attraction. Next. Nah, saat kita berperasaan dan berpikir tentang sesuatu, next, maka energi, perasaan dan pikiran ya akan mencari, mencocokkan, next, dan menarik hal yang serupa berada di alam semesta. Kalau kita bilang saya sehat, kita sehat. Tapi kalau saya sakit, jadi sakit. Ya, next. Nah, dengan apa yang Anda rasakan dan pikirkan ke dalam kehidupan Anda. Jadi itu ketarik semua ke kehidupan kita. Ya, jadi udah kita pikirkan, kita ucapkan, kita bayangkan, ya dia ketarik dan nanti menetap di kehidupan kita. Makanya kita harus selalu mengucapkan kata-kata yang positif. Next. Ya. Manusia adalah magnet dan setiap detail peristiwa yang dialaminya datang ya dan dia tarik menarik ya dengan sendirinya. Ya, dia tarik menarik. Ini katanya Elizabeth Town. Ya. Jadi itu kata-kata indah buat sesi kali ini. Terima kasih yang udah mendengarkan buat sesi kali ini. Masih ada satu? Enggak, kayaknya udah cukup ini. Oke, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau bertanya, kita sesi tanya jawab atau nanti? Sekarang ya? Oke, aku kembali ke laptop. Oke, terima kasih. Wow. Kayaknya bahasan hari ini lebih ke curhat ya Kak ya. Curhat. Ya, curhat dong gitu. Nah, keren banget ya. Tadi yang udah berani mengungkapkan pendapat, udah berani cerita. Karena kadang-kadang kita belajar dari pengalaman teman kita, ya. Kita untuk bisa memaafkan, untuk bisa tahu orang lain sakit hati atau enggak, kadang-kadang nggak perlu kita melakukan itu, tapi belajarlah dari yang orang lain sudah lakukan. Kayak tadi ya, aku marah sama Ciara kata Lea, tapi nggak apa-apa. Ciara udah minta maaf lewat WA, sorry, pakai tanda nangis gitu. Untuk mengucapkan kata maaf aja, itu udah keren banget loh Ciara. Wow.
Oke guys, sebelum kita ke snack time, ada waktunya nanya nih. Ada yang mau nanya kah? Aku mau nanya. Oh ya Allah, ini kayaknya Oke. kalau ada door prize dia dapat door prize nih. Andra. Andra, wah keren. Silakan Andra. Saya cuma penasaran ya kak. Kakak itu sama Munis kan itunya kak ya. Apa? Kakak kan mempunyai ciri khas sanguinis bukan kak? Yes, Andra, benar sekali aku sanguinis. Itu kenapa aku selalu senang tapi berantakan. Keren banget Andra. Ya benar aku sanguinis, makanya aku orangnya kelihatan ya. Kamu lihat aku sanguinis dari mananya? Dari ngomongnya kak. Aku juga sanguinis kak. Oke, wow, jadi tertarik ya. Makanya kamu dari tadi aktif dan suka ini juga ya, suka berpendapat juga ya. Keren banget. Tapi mungkin aku sanguinis yang lebih galak, kamu yang lebih santai. Ya, aku sanguinis koleris soalnya. Kamu kayaknya sanguinis. Aku juga sanguinis koleris kak. Kamu sanguinis koleris juga. Tapi Iya. kamu baik sekali mukanya. Enggak juga kak. Biasanya koleris galak kayak aku gitu. Artinya kamu seorang sanguinis koleris yang sudah bijaksana. Aplaus buat Andra, benar banget. Keren banget. Kak, aku mau nanya nih kak. Kalau sanguinis kan memang ya kadang-kadang suka ngomong banyak ya kak. Dan kadang-kadang saya suka dibilang gimana ya bodoh gitu. Jadi saya penasaran gimana sih cara sanguinis belajar gitu kak. Oke. Bagus banget Andra pertanyaannya. Jadi buat kalian teman-teman yang sanguinis itu yang tipenya kayak seneng-seneng aja, suka banyak ngomong dan kayak terkesan badutnya di kelas ya. Siapa yang dianggap badut di kelas? Kalian biasanya beda ya. Kalau orang melankolis, lawan kita, bukan lawan, yang beda sama kita, mereka kalau belajar emang tekun, bisa rapi, ditulis. Kalau kita nggak bisa belajar dengan cara biasa. Kita harus cara yang menyenangkan. Ya, belajar sambil bermain kayak kita gini, ya, atau mungkin kadang-kadang yang sanguinis ini kalau di kelas, ya dikiranya nggak bisa diem. Padahal ya emang itu kebutuhan dia untuk selalu ketawa-ketawa, selalu gerak-gerak. Jadi nggak apa-apa. Ya, insya Allah guru-guru tugasku semuanya udah mengerti dan semuanya hebat-hebat. Ya, berbeda dengan beberapa sekolah lain yang memang masih belum sehebat tugasku. Itu kenapa kalian beruntung sekali sekolah di tugasku, teman-teman semua. Karena rata-rata guru-guru tahu tentang watak. Yang belum tahu bisa subscribe YouTube saya, tapi kurang lebih semua tahu tentang watak. Ya, jadi kamu tetap lakukan apa yang menurut kamu benar. Ya, kalau kamu suka bermain, belajar sambil bermain, lakukan. Kalau kamu nggak suka belajar, sukanya main aja, lakukan juga. Gitu. Kenapa? Yang penting kamu semangat dulu. Orang sanguin itu harus semangat dulu. Kalau udah semangat, hal-hal yang dia nggak suka juga jadi menyenangkan. Betul gitu Bang Rendo? Ya, yang ada sanguinnya juga. Ya. Jadi lakukan hal yang menyenangkan terdahulu, baru main. Baru belajar, main lagi. Main mulu ya. Dan wajar sekali kalau anak sanguin maunya main terus. Ya, kamu ntar kalau dimarahin sama guru sama orang tua bilang, Bu, saya memang hasratnya senang. Jadi saya mau main terus. Ya, tapi tenang aja Bu. Kakak kelas saya dulu juga kerjanya main terus, sekarang alhamdulillah jadi dokter. Ya, oke, pakai itu aja nggak apa-apa. Ya, gitu Andra kurang lebih ya. Belajarnya sambil bermain. Thank you Andra pertanyaannya. Keren, Andra. Oh, pantesan kalau ngobrol sama Andra itu seru Kak, karena saya termasuk tipe sanguin ya. Hobi ngomong, yes, ya. Lihat kok Bu. Ya kelihatan ya. Oke guys, siapa lagi yang mau nanya? Ini jadi kita tanya tips belajar juga selain curhat. Kakak kalau kesel sama ini harus gimana? Kak kalau begini boleh tanya tips belajar sesuai sama maunya kamu tuh apa sih gitu loh. Siapa ada lagi kah Bu Devi? Siapa? Alhamdulillah, artinya mungkin udah pada mengerti semua ya Bu ya. Iya, artinya yang saya ceritakan tadi udah jelas ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Wah. Oke guys, kita punya waktu snack time. Alexa, oke Alexa. Oh Alexa. Oh, kakak kalau tadi nonton. Apa? Yes. Ini juga nih sama. Ayo, Baby. Apa? Kamu nanya apa, Mbak?
Tanya apa, saya yang dipanggil, Bu? Saya yang lagi. Ya udah sebentar. Cepet ngomong cepat. Apa ya, karena dipanggil jadi susah mikirin sendiri, Bapak. Kak, saya bocorin nih, Alexa ini punya confident yang luar biasa. Dan kadang-kadang nih, mungkin karena anak baik ini hobi baca buku kali ya, dia seneng banget sharing gitu. Nah, mungkin boleh Alexa tanya sesuatu, gimana sih supaya sharingnya makin keren kayak kakaknya? Coba boleh deh. Atau kamu punya pertanyaan? Bapak, saya biasanya suka ngomongnya belibet gitu loh, Bapak, walaupun lagi sharing gitu. Kira-kira gimana ya ngeperbaikin, karena saya biasanya kalau ngomong suka tiba-tiba belibet gitu atau salah ngomong gitu. Kira-kira bisa nggak ya? Aku nggak saya. Apa gitu. Oke, Mbak. Kalau emang yang namanya belibet itu, beberapa orang yang emang dia ngomongnya terlalu cepat, kayak aku contohnya, yang orang sanguin, emang kadang-kadang suka belibet. Kayak tadi berapa kali aku belibet kalau ngomong. Ya, mau ngomong jadi apa, suka kayak gitu. Cara melatihnya, dulu waktu aku kecil, ya, kalau kalian melihat aku sekarang terdiam, itu karena kameranya sedang diganti. Ya, jadi kalian tunggu dulu. Oke, apakah sudah nyala? Ya, jadi waktu kecil aku juga belibet kayak kamu, Alexa, kalau ngomong. Aku malah tipe orang yang kalau ngomong kayak salah ngomong dan susah banget untuk menjelaskan hal yang aku mau ngomongin. Cara belajarnya adalah aku mencoba ngomong perlahan-lahan. Kayak sekarang, ya aku mencoba kalau ngomong tuh perlahan-lahan, ada temponya. Kalau dulu aku ngomongnya kayak gini, jadi kalau aku ngomong dulu kayak gitu. Tapi kalau aku ngomongnya kayak gitu terus, ya pasti aku belibet. Itu kenapa cara tips nomor 1 dan tips paling mudahnya adalah mencoba ngomong perlahan-lahan. Karena memang beberapa watak orang, mereka pengen cepat ngomongnya dan terburu-buru. Ya, watak-watak seperti sanguinis dan koleris yang ekstrovert, ya biasanya mereka jauh lebih terburu-buru daripada watak yang introvert. Ya, jadi mencoba untuk ngomong perlahan-lahan, one word at a time. Ya, Oke? Jadi itu nih Alexa. Thank you for your question. Hope it's answered your question. Yes, gimana Mbak Alexa? Is that clear? Yes. Yes, Yes, very clear, I guess. Very clear. Nah, itu ya. Buat teman-teman lainnya juga yang kalau di depan kamera masih ada demam panggung ya. Nah, itu boleh ya. Tipsnya adalah try to speak, maybe try to talk in front of the mirror. Boleh coba ya. Nanti dicoba ngomong yang enak gimana ya gayanya supaya kok orang kalau ngomong kelihatannya cakep aja ya gitu. Kayak tadi tuh Kalana kok gayanya begitu tapi kok seru ya gitu loh.